Oke, bolo-boloku semuanya, saya sedang berada di rumah makan Danau Sentani bareng legend waskita. On frame ya Pak ya? Ya. Sana ya. Oke, Pak, saya kan lagi apa ya? Lagi keliling-keliling, terus lebih mendalami lagi terkait dengan proyek-proyek. Nah, proyek-proyek itu kan tidak semua proyek itu sukses gitu ya. Banyak juga ternyata proyek yang nggak sukses. Nah, salah satu proyek yang nggak sukses itu ternyata kalau dibikin klasifikasi, salah satunya adalah karena perencanaannya yang kurang. Ini kita bicara bukan karena, maksudnya bukan dari angle kontraktor ya, tapi proyek secara keseluruhan. Apakah itu suksesnya dari sisi owner atau pemberi kerja, atau mungkin dari sisi stakeholder dan lain-lain. Nah, menurut Pak Aris ini, proyek yang kalau merencanakan proyek itu seperti apa sih biasanya gitu? Apa yang direncanakan gitu Pak? Ya, sebetulnya di waskita itu sudah ada semacam guidance, yaitu yang di PW. Jadi untuk merencanakan itu, pertama yang kita harus punya itu adalah dokumen kontrak. Oke. Nah, dokumen kontrak seperti apa, kemudian lokasi proyek itu di mana dan seperti apa pada saat kita mau mengerjakan itu seperti apa, kemudian regulasi yang ada di daerah tersebut, entah itu dari Pemda, entah dari Pemkot, dari itu seperti apa kita harus ketahui ya, maupun regulasi-regulasi yang terkait langsung dengan pekerjaan konstruksi, misalnya gempa, angin dan sebagainya. Kemudian kita juga menganut manajemen risiko, jadi sebelum merencanakan kita harus bisa menganalisa risiko-risiko apa nanti yang akan terjadi ya. Jadi kalau kita summary, kita lihat dokumen kontrak seperti apa ya, mungkin dokumen kontrak sama dokumen tender ya, karena pada saat tender dan pada saat berkontrak itu biasanya ada jeda waktu yang memungkinkan bahwa regulasi-regulasi sudah berubah ya. Nah, jadi dokumen kontrak, dokumen tender, kemudian lokasi proyek itu berada di mana, karena memang beragam ya regulasinya. Kemudian risiko-risiko yang masa depan itu apa. Jadi dari bekal itu kita rangkum, kita paling tidak di awal sudah bisa merencanakan yang baik. Bisa merencanakan yang baik ya. Ya. Oke, apalagi kita juga masih menganut bahwa kita bekerja adalah plan, do, check, action. Oke. Jadi yang sedang kita bicarakan tadi itu baru sebatas plan saja. Oke. Oke, jadi dari tiga hal di atas ya, tadi ada pahami kontrak, dokumen tender, dokumen kontrak, kemudian memahami lokasi ya. Lokasi itu bukan hanya titiknya aja, tapi mungkin juga masyarakatnya, cuacanya, alamnya dan lain-lain itu harus juga dipahami ya. Makanya adanya. Oke, silakan mana yang ya. Oke, jadi yang murni siapa? Oke, yang suka murni-murni. Lanjut. Makanya ada survei lokasi itu ya, penting banget ya Pak ya, survei lokasi itu ya. Iya. Survei lokasi penting menentukan ya. Jadi dia aksesnya seperti apa, kemudian mungkin juga sumber daya proyek ya, bahan, alat dan lain-lain. Terus pahami risiko ya. Risiko tuh harus di asesmen lah ya. Nah dari situ baru muncul, kita bisa bikin yang namanya PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Oke, dari yang
Pertama dulu plan. Sambil diminum nggak apa-apa? Oh iya iya. Kita ngobrol santai aja biar bermanfaat. Mungkin kan bisa digunakan buat bolo-bolo yang mau jadi kepala proyek atau mau jadi site manager proyek. Karena beliau ini, Pak Aris ini sudah sangat berpengalaman di proyek ya. Kalau Anda semua tahu Bandara Soekarno-Hatta, nah beliau yang mengerjakan. Terus juga banyaklah gedung-gedung tinggi. Nah, ya, plan, do, check, and action. Nah, plan itu sebenarnya kalau PDCA itu memahaminya seperti apa sih, Pak? Apakah itu linear atau sebenarnya itu seperti apa itu, Pak? Ya, saya tidak begitu paham pertanyaannya linear, tapi mungkin ini ada kaitannya dengan pertanyaan itu. Pada saat di action itu kan pada saat cek itu kalau tidak baik kan harus diperbaiki. Ya, kalau baik ya tindak lanjutnya bisa dibukukan, bisa sharing ke knowledge. Tujuannya adalah sustainability. Keberlanjutan ya. Berlanjutan ya. Oke. Karena memang tadi apakah plan yang sudah kita siapkan dengan mempertimbangkan hal itu, apakah dijamin juga nanti 100% pekerjaannya akan baik? Belum tentu. Ya. Tapi kalau kita di awal sudah membuat plan, kita sudah memulai pekerjaan, sudah memulai tugas itu dengan benar. Oke, on the track ya, dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Ya. Ya. Nggak bisa caranya metode proyek itu wes pikir carry, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Semangatnya boleh ya. Mungkin hasilnya juga akan baik, tidak masalah. Tapi yang seperti itu dia sedang memulai pekerjaan dengan cara yang tidak benar. Seperti harinya kalau kita berangkat kerja kan kita doa, semoga kita diselamatkan. Kemudian apakah juga menjamin bahwa nanti kita tidak kecopetan di jalan? Kan tidak menjamin. Tapi kita tetap berdoa. Karena kita sudah memulai hari itu dengan hal yang benar. Betul. Ya. Karena ya mungkin banyak juga ya orang sukses dengan cara semaunya dia gitu. Kerja pokoknya pikir carry, sikat dulu ya kan, disikat disik gitu ya. Tapi itu bukan cara yang benar. Cara yang benar adalah direncanakan. Nah, biasanya perencanaan yang baik itu seperti apa? Perencanaan yang jelek itu seperti apa? Mungkin perencanaan yang baik itu tadi ya, dimulai dari memahami kontrak, memahami lokasi, terus risiko, itu kan kayak smart insight-nya kan di situ ya Pak ya. Tapi sebenarnya kalau perencanaan yang jelek itu apa ya? Sebaliknya itu? Atau ada hal yang kalau lain? perencanaan jelek, ya memang kelihatannya dia merencanakan, tapi sebetulnya dia copy paste aja. Banyak yang merencanakan hanya copy paste. Ya, dan dia hanya sebatas biasanya seperti ini. Nah, saya mau pakai sebetulnya seperti kita melihat lokasi proyek itu kan tidak hanya melihat gitu aja. Itu kan kita bisa kulik. Belakang kita apa? Sekolahan. Ya, kanan kita gereja tempat ibadah atau apa misalnya gitu kan. Ya, itu yang masih mudah dikendalikan. Ternyata itu sarang. Saya pernah ngerjakan juga pekerjaan di Muara Baru. Lingkungannya kan namanya pelabuhan, pasar ikan. Nah itu kan harus dikulik itu. Ya. Jadi strateginya supaya beda ya. Contohnya merencanakan pekerjaan pondasi. Ternyata di situ ada gedung-gedung tinggi, ada mungkin reaktor nuklir gitu ya. Jadi pondasinya tentu yang minim getaran. Ya itu benar. Tapi sebetulnya kadang-kadang yang hal sederhana juga terlewatkan, bahwa tidak jauh di depan jalan raya proyek kita, tidak jauh dari situ, itu ada viadak. Ada viadak, sehingga kalau di proyek kan memerlukan transportasi dengan menggunakan alat yang tinggi.
Ya. Ya, ya, ya. Ya, untuk ngecor aja juga cukup tinggi. Ya, bobotnya. Ya. Ya. Jadi kita kalau lupa bahwa di situ ada viadak, tentunya nanti jalurnya akan semakin panjang, Betul. semakin jauh. Nah, padahal di mutu beton kan ada ketergantungan dengan jauh dan dekatnya pengiriman beton. Gitu. Ya. Ya, ya, Jadi kalau tidak seksama memikirkan risiko dari hal-hal yang kecil segitu, itu ada potensi menurunkan produktivitas. Pada saat produktivitas turun, dia akan mengenerate masalah-masalah yang cukup banyak. Ya. Selain waktu, biaya, performan, gitu Pak Anas. Betul. Menarik ini. Memang Pak Aris ini harus dikulik terus lebih mendalam, dipancing, ya kan? Jadi keluar ilmunya semua. Ya. Ya. Jadi sebenarnya banyak juga yang tadi ya merencanakan jelek itu datang survei ke lokasi, foto-foto, tapi tidak bisa melihat constraint-nya apa, gitu ya, betul ya? Ya, tapi ya lagi-lagi ya memang itu kan semuanya kan harus diasah. Jam terbang ya Pak? Ya harus ada yang ngasah, harus diasah, tapi juga harus ada yang ngasah. Ada nggak pengalaman? Saya juga nggak mau menyalahkan, wah anak-anak muda sekarang itu kalau survei ke lapangan cuma petentang-petenteng. Enggak. Ya, sebelum kita menjustifikasi seperti itu kan kita sebelumnya harus tanya dulu, itu ada yang latih nggak? Sudah menabur benih belum di situ? Gitu. Jangan belum menabur, tetapi mau panen aja. Gitu. Makanya ini obrolan ini juga salah satu untuk mudah-mudahan lah bermanfaat lah. Ya. Terus kalau ini tadi pertanyaannya, Pak Aris pernah nggak itu survei di lapangan, kemudian kelewat itu? Jadi malah justru, ya itu merencanakan jadi agak, oh iya ya kelewat ya. Ada pernah kasus seperti itu nggak? Yang kayaknya Enggak sih. jarang ya? Jarang. Ya. Jarang. Atau mungkin pertanyaan malah kebalikannya, ya. Tapi saya yakin itu sesuatu yang benar, walaupun akhirnya merepotkan. Jadi pada saat saya mengerjakan apartemen di Surabaya, itu di situ ada lintasan sutet. Oh, oke. Sutet, ya. Sutet. Karena saya juga tidak mendalam masalah listrik, jadi untuk TC itu benar-benar saya concern, karena TC-nya itu nanti akan lintasannya, radiusnya itu akan di atas sutet. Ya. Wah, resiko tinggi banget tuh Pak. Ya, risiko tinggi. Risiko tinggi. Risiko tinggi. Belum kalau hujan ada induksi dan sebagainya. Ya. Ya itu tadi, karena saya juga tidak tahu mendalam masalah kelistrikan, jadi saya menganggap risikonya semakin tinggi. Karena saya tidak tahu. Ya, ya. Sehingga penempatan TC itu saya tarik ke dalam sehingga menjauhi dari sutet itu, radiusnya itu minimal 8 meter. Jadi 8 meter lebih dari 8 meter. Iya. Ya, itu berakibat yang biasanya TC itu ditaruh di luar bangunan, di sisi luar bangunan, agar nanti pada saat membongkarnya mudah, karena alat pembongkarnya accessibility-nya mudah. Sekarang saya taruh di sisi dalam, di tengah. Merepotkan ketika bongkar. Ketika membongkar. Oke. Ya. Membongkarnya menjadi risiko tinggi karena membongkarnya TC-nya membongkar di udara. Oh, jadi kita pasang alat angkat di atas, baru kita turunkan satu-satu. Pakai tripod gitu? Pakai tripod, kaki 3. Iya, kaki 3 ya. Itu ditebang gitu satu-satu, dan biayanya terprediksi nggak dari awal? Terprediksi dari awal. Waktu awal terprediksi. Ya. Tapi pada saat menurunkan TC itu kemut-kemut. Deg-degan. Nah, ya. Nah, tadi padahal sebenarnya kalau dekat sama sutet menurut atau induksi dan lain-lain itu saya nggak, secara psikologis saya nggak berani. Oh, nggak berani. Nggak berani. Ya, mungkin juga sudah langkah yang tepat itu mungkin ya. Karena tetangga sebelah berani.
Iya, Deket? kontraktor lain. Deket sama Sudet? Deket sama Sutet. Itu kan sebelumnya dikerjakan oleh 2 kontraktor. Ya, 2 kontraktor. Kami waskita kita 5 tower, dia 2 tower. Kan ada yang sama-sama sebelahnya itu Sutet Sudet, itu. Ya. Saya cuma membayangkan dulu kalau terjadi sesuatu, Sutet ini saya anggap seluruh Surabaya bakal mati. Ya. Iya. Sambil makan, Pak? Ya usah. Ya nggak enak lah, ngobrol dulu lah. Oh ya sudah, kalau gitu makan dulu aja, obrolannya nanti sambung di momentum-momentum yang tak terprediksi. Ya, oke. Oke, Ya. gitu ya Bolo, terima kasih. Stay tune.